warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rintan Fadilah dari Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi yang akan memaparkan mengenai presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai branding dan marketing produk untuk memenuhi tugas literasi digital. Kita lanjut pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan memilih produk. Nah, produk yang dipilih itu saya memilih sebuah produk yaitu cemilan atau kudapan. Menurut Wikipedia sendiri, cemilan atau kudapan itu secara garis besar itu disebut makanan ringan. Istilah bahasa uang merupakan menu atau sarapan, makan siang, kemudian makan malam, makan yang dianggap makanan ringan. Itu sendiri merupakan makanan yang menghilangkan rasa lapar seseorang untuk sementara waktu. Dan artinya saya memilih produk cemilan atau kudapan ini tidak berdasar pada latar belakang tertentu, mengenai hal-hal yang memang makanan ringan ini mungkin cukup mudah dan ditemui bagi kalangan remaja. Nah, lalu mengapa sih alasan saya memilih produk tersebut? Nah, pertama, di sini sudah ditampilkan di PPT sendiri. Yang pertama itu dapat diterapkan atau dikonsumsi pada semua jenis kalangan. Artinya, ketika hal ini saya kemudian jual kepada halayak ramai, ini akan diterima secara luas. Nah, karena apa? Karena produk atau pasaran yang saya ini kan saya apresiasi, kemudian saya berikan itu adalah sebuah cemilan. Nah, cemilan ini bisa diterima oleh semua jenis kalangan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dapat meningkatkan jumlah pendapatan secara efektif, tidak memakan waktu banyak dan fleksibel. Artinya, cemilan ini tidak cepat basi dan juga tidak memakan waktu yang banyak. Jadi saya bisa untuk membuka jasa atau produksi dari cemilan ini itu fleksibel sesuai dengan waktu yang saya bisa, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini dapat menjangkau target pasar atau konsumen yang lebih spesifik. Artinya ketika memang tidak semua pasar yang dijangkau secara halayak umum, namun saya juga bisa menargetkan secara khusus, misalnya yaitu kepada kalangan tertentu, sekumpulan mahasiswa, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini dia tampilan mengenai produk yang sudah saya tawarkan. Ini adalah real nyata produk yang memang saya tawarkan. Saat ini memang saya tertarik pada dunia marketing, terutama yang dunia bisnis. Di sini saya mencoba untuk menggali potensi hal apa nih yang bisa menjadikan saya untuk menambah pemasukan terutamanya. Nah, di sini saya mencoba-coba untuk cemilan yaitu berupa basreng dan usus. Ini dia produk saya yang saya sedang rintis saat ini, begitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia menjadi salah satu poin penting, yaitu menentukan target pasar. Target pasar sendiri adalah salah satu target yang mana ketika kita ingin mempromosikan atau menjual produk kita harus tahu dulu target mana yang akan kita targetkan. Misalkan ketika target pasar itu kita tidak tepat dalam menargetkannya, itu akan sangat berdampak pada produk kita nanti. Apakah nanti produk kita akan laku laris banyak atau tidak ke depannya. Nah, ini dia memang sangat penting menentukan target pasar ini. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini mengenai saya memilih target pasarnya itu mahasiswa, mulai rentang dari usia remaja hingga dewasa. Mengapa demikian? Ya mungkin hal itu yang saya targetkan saat ini, terutama saya sebagai mahasiswa sendiri, itu saya melihat peluang besar bahwasanya ketika seorang mahasiswa itu pasti membutuhkan makanan-makanan yang instan, kemudian cepat saji, terutamanya untuk menemani waktu-waktu luang mereka seperti belajar, kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya. Itu bisa menambah esensi mereka untuk lebih semangat ketika melakukan kegiatan tersebut. Dan salah satunya saya menargetkan pasar yaitu mahasiswa. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan selanjutnya itu apa? Nah, setelah saya menargetkan dan tahu nih bagaimana target pasar saya, selanjutnya ada tentunya proses branding. Nah, proses branding ini sendiri itu apa sih? Proses branding itu sendiri adalah proses yaitu mengenalkan produk yang telah kita idekan sendiri, kemudian yang telah kita asumsikan bahwasanya wah ini bakal
tercapai nih di kalangan pasar banyak. Nah, selanjutnya itu kita harus melakukan proses branding agar apa? Agar produk yang sudah kita bayangkan, kemudian tujuan-tujuan yang sudah kita harapkan ke depannya itu bisa dikenal oleh halayak luas dengan cara proses branding itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara atau misalkan tahapan-tahapan untuk memulai proses branding? Maka kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia untuk cara atau tahapannya mungkin ada 5 yang menurut saya itu efektif, yang saya terapkan pada diri saya sendiri sekarang ini. Yang pertama itu adalah identity atau identitas, kemudian yang kedua adalah logo, yang ketiga adalah desain, yang keempat adalah strategi, dan yang kelima adalah advertising atau perikanan. Kita lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu pertama adalah identity atau identitas. Identitas sendiri merupakan sebuah hal yang memang harus ada ditanamkan dalam sebuah produk. Mengapa demikian? Karena ketika tidak adanya identitas, maka produk tersebut tidak akan bisa dikenal oleh halayak umum. Contohnya apa? Nah, di sini saya menamakan cemilan saya ini yaitu aneka cemilan masa kini. Kenapa sih? Mungkin ini secara umum, secara gamblang ya, agar bisa diketahui oleh banyak orang. Ini sebuah titel besar, saya menamakan aneka cemilan masa kini. Entah mungkin kenapa saya menamakan hal tersebut, entah mungkin nanti kedepannya saya akan ganti produk, tidak hanya basreng atau usus yang saya jual, mungkin akan ada cemilan-cemilan lain seperti itu. Jadi saya menamainya seperti itu. Nah, kemudian hal besar nih yang garis besar itu adalah titel atau nama, yaitu saya menamakannya Halo Denif. Itu adalah sapaan kepada para viewers dan juga para konsumen saya namakan sebagai Halo Denif. Agar apa? Agar mungkin lebih pendekatan diri saja, pendekatan diri terhadap konsumen gitu. Nah, kemudian untuk nama atau titel dari brand saya sendiri yaitu adalah Denif. Nah, ini sangat penting diterapkan. Mengapa? Karena itu merupakan salah satu hal yang memang harus ada di dalam proses branding. Kenapa sih saya mengambil nama Denif? Nama itu fleksibel, tergantung dengan masing-masing orang yang menamai seperti apa. Namun di sini saya menamainya Denif. Mengapa? Karena itu diambil dari nama saya sendiri yaitu Dina Ritan Fadilah. Nama saya plesetkan, yang I itu saya pindah ke belakang agar menjadi estetis, namanya estetik seperti itu. Kalau misalkan saya Denif misalkan kan tidak estetik ya, jadi saya ubah nama tersebut menjadi Denif agar itu salah satunya agar mudah kemudian dikenal banyak orang seperti itu. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, ini dia logo. Yang paling penting itu adalah logo. Bagaimana kita supaya kita mudah untuk dikenal banyak orang, salah satunya adalah logo. Logo sendiri merupakan simbol dari sebuah produk, yang mana ketika produk tersebut ingin dikenalkan maka harus adanya simbol. Simbol tertentu bisa mengingatkan seseorang ketika seseorang misalkan lupa atau misalkan tidak tahu nih namanya apa, tapi ingat, oh logo ini tuh logonya dari merek sekian gitu kan, dari merek ini, maka itu akan langsung tertuju. Nah, di sini saya sudah membuat logo untuk bisnis saya sendiri ya, seperti yang ada di tampilan tersebut. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, itu desain. Nah, desain sendiri ini perlu diterapkan. Mengapa? Karena saya setelah membuat logo, saya membuat desain yang mana diminimalis untuk bisa diaplikasikan pada produk saya. Yaitu saya membuat stiker label yang mana nanti akan ditempel pada produk saya. Nah, kemudian ini menggunakan digital. Nah, digital ini berperan penting, yaitu untuk saya melakukan pengeditan di dalam membuat stiker label, kemudian nama produk, dan lain sebagainya seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah strategi. Strategi sendiri itu adalah upaya yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa membranding produk kita agar menjadi produk yang memang luar biasa. Yang pertama itu adalah produknya sendiri harus ada tadi yang sudah saya paparkan. Kemudian tuh kita membuat harga kita itu rentangkan dari sekian sampai sekian. Nanti ketika harga itu sudah ada, kemudian kita pasang di label kita tersebut, kemudian harga tersebut, agar apa? Agar si para konsumen ini memahami bahwasanya label yang ada itu tertera bahwasanya harga itu sekian-sekian, dan itu bisa menambah minat dari pembeli seperti itu. Nah, ketika harga ini juga misal kita mau memberi diskon dan lain sebagainya, itu sangat penting. Itu kita bisa tampilkan di dalam
di dalam branding itu, di dalam proses branding. Kemudian itu ada distribusi tempatnya itu kita mau mana aja nih yang mau kita brandingkan, ya terutama tadi di media sosial seperti itu. Nah yang keempat itu terakhir adalah promosi. Itu sangat penting promosi karena menjadi salah satu tolak ukur poin pertama yang kita terapkan untuk bisa memperkenalkan pada halayak ramai. Kemudian yang kelima ini adalah advertising atau periklanan. Saya sendiri menggunakan platform digital ya. Saya memilih WhatsApp dan Instagram sebagai platform digital saya. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai alasan mengapa sih saya memilih WhatsApp dan Instagram ini. Oke, ini dia mengapa saya memilih WhatsApp dan platform Instagram. Alasan saya yaitu menyesuaikan dengan target pasar. Kebanyakan para mahasiswa yang menjadi sasaran, mereka lebih ingin cepat, tepat, dan tidak memakan waktu. Nah, dengan platform tersebut lebih memudahkan update produk dan komunikasi antara pelanggan. Jadi ketika saya membranding produk saya di Instagram, kemudian di WhatsApp, itu mungkin memudahkan bagi saya seperti itu, daripada harus menggunakan platform seperti toko kuning, toko oranye, dan lain sebagainya, toko hijau dan sebagainya. Itu akan memakan proses yang lama. Karena ini saya disesuaikan dengan target pasar yaitu mahasiswa di kalangan UNES ini, maka saya memilih platform yaitu WhatsApp dan Instagram seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Ada rencana nih. Lalu bagaimana sih kalau misalkan ketika kita sudah memilih platform Instagram, hal apa nih yang akan kita lakukan ke depannya ketika platform Instagramnya itu Instagram atau WhatsApp sudah kita tentukan. Nah, pertamanya adalah rencana dan proses. Nah, rencana yang saya rencanakan dulu nih ketika yang pertama itu adalah menentukan target pasar dan perbanyak relasi. Sebelum kita memulai sebuah usaha, kita harus perbanyak sekali relasi dimanapun itu. Agar apa? Agar produk kita bisa dikenalkan oleh teman kita, teman dari teman ke teman, teman dari teman ke teman, sehingga itu mempermudah dan memperluas dari advertising kita tadi. Nah, kemudian kita tentukan target pasar itu sudah ya. Tadi misalkan kita menentukannya di platform itu, misalkan ada grup WhatsApp. Nah, kita akan share di sana di grup WhatsApp, kemudian grup angkatan, kemudian grup-grup manapun. Nah, kemudian mungkin di Instagram itu di bagian link-link tertentu. Nah, itu kita tentukan target pasar digitalnya gitu. Jadi tidak hanya target pasar secara real, tapi target pasar digital itu harus ditentukan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah membuat iklan atau promosi digital seperti poster produk dan foto produk. Itu sangat penting kita rencanakan bagaimana seorang konsumen bisa tahu kalau misalkan tidak adanya poster-poster tertentu yang bisa menarik minat konsumen, kemudian tidak adanya foto produk. Bagaimana konsumen akan tahu ketika foto-foto itu tidak ada? Dan kemudian yang ketiga itu adalah pemasaran dengan posting. Pemasaran dengan posting ini adalah kita memposting di misalkan grup WhatsApp, Instagram, gitu yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwasanya itu pemasarannya itu kita tentukan di sekian target, misalkan di grup itu ada berapa puluh orang. Nah, mungkin ketika kita sudah tahu berapa puluh orang, ya mungkin kita bisa share di situ. Tapi ketika misalkan target pasar kita sedikit di grup tersebut, ya kita bisa untuk misalkan mencari grup yang lebih banyak untuk yang bergabung di dalamnya gitu, sehingga kita lebih membranding produk kita kepada halayak ramai. Nah, kemudian kita lanjut ke next selanjutnya. Ini dia proses yang saya lakukan selama ini, selama berhari-hari ke belakang. Itu saya sedang merintis usaha saya juga saat ini. Itu saya mencoba untuk membuka saya yaitu Basreng dan Usus tadi. Nah, di sini saya pertama menyiapkan poster terlebih dahulu nih. Posternya sudah jadi, sudah saya siapkan seperti yang tertera di layar. Itu posternya seperti itu, welcome Sobat Denif gitu kan. Bagaimana caranya agar kita bisa menarik perhatian para konsumen. Setelah membuat poster iklan, saya share ke grup WhatsApp, ke grup angkatan, dan mungkin di Instagram juga saya share postingan-postingan tertentu, kemudian poster-poster saya. Dan jangan lupa ketika kita menarik minat konsumen, hal yang paling utama adalah cantumkan diskon. Ketika ada diskon, maka cantumkan diskon-diskon tersebut agar menarik minat konsumen. Nah, kemudian setelah saya posting dan sebagainya. Nah, ini dia hasilnya dari testimoni para pelanggan saya. Saya cuma menampilkan 4 di layar ini, tapi sebenarnya banyak sekali pelanggan yang sudah menjadi pelanggan saya sampai saat ini, sampai detik ini. Mungkin mereka juga masih penasaran ya, karena
saya belum restock lagi untuk Basreng dan Asus ini, tapi dengan hal tersebut mereka masih menanyakan begitu kepada saya, apakah Basreng dan Asus ini masih ready, seperti itu kan. Jadi dengan adanya branding ini, ketika kita sedang restock atau tidak adanya produk, itu bisa lebih, mereka bisa ada tahu gitu, walaupun kita sedang restock ya, sedang tidak ada produk kita, mereka akan tetap menanyakannya, seperti itu. Dan mungkin itu dia dari pemaparan saya. Nah ini tuh yang paling penting adalah riset kompetitor, teman-teman. Jadi riset kompetitor ini merupakan saya masukkan. Mengapa? Karena ketika kita sudah membranding produk kita, pasti ada saja kompetitor-kompetitor yang dari luar sana ingin meniru atau mencontoh produk kita. Nah bagaimana kita bisa untuk lebih tetap stay di dalam membranding produk kita, yaitu kita harus mencari tahu kompetitor kita itu tipenya seperti apa sih dia. Apakah dia itu kompetitor yang fleksibel, ataukah dia itu kompetitor yang lebih cenderung untuk mementingkan suatu keuntungan tertentu dibandingkan dengan kualitasnya. Itu beda-beda kan setiap kompetitor. Nah makanya dari itu, ini dia riset kompetitor yang harus kita benar-benar pegang teguh di dalam membranding sebuah produk. Nah itu dia mungkin pemaparan dari saya. Sudah slide terakhir di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa memaparkan presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk info lebih lanjutnya bisa menghubungi saya di nomor tertera dan juga email saya. Dan ini alamat kos saya. Saya berada di Rusunawa UNES di sana. Itu begitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.